Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Hai Ayu. Di video kali ini, aku mau berbagi atau sharing tentang pengalaman aku untuk pendaftaran nikah aku pada bulan Agustus 2020 kemarin. Dan syaratnya itu juga masih sama ya teman-teman dengan tahun 2021 kemarin. Nah, bagi teman-teman yang mau nikah nih atau bingung gimana caranya dan apa aja yang harus kita siapin buat diantarin ke KUA biar nggak bolak-balik ya teman-teman semuanya, agar kita itu satu kali antar berkas aja dan kita nggak perlu ribet lagi bolak-balik untuk melengkapi data-data yang berikutnya. Nah teman-teman semuanya, ikutin terus video ini. Bagi kalian yang baru mampir channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini agar aku semakin semangat lagi untuk membuat videonya. Nah langsung aja teman-temanku, kita ke persyaratan pertamanya dalam pendaftaran nikah ini bagi calon istri ataupun bagi calon suami untuk pendaftaran nikahnya di KUA. Nah oke teman-teman semuanya, untuk sekedar informasi aja nih teman-teman, kalau buat nikah di KUA itu sebenarnya kita itu nggak bayar sepeser pun ya teman-teman. Nikah di KUA itu gratis selagi jam dan waktu pelaksanaannya itu masih dalam jam atau lingkup ruang kerja dari KUA itu sendiri. Tetapi jika sudah di luar jam kerja atau di luar hari kerja dari KUA tersebut, maka kita diwajibkan membayar sebanyak Rp600.000. Nah teman-teman, bagi kalian yang berencana nikah di KUA, jadi itu gratis ya teman-teman, kita nggak bayar sepeser pun, kita cuma bayar administrasi sebanyak Rp30.000 itu untuk administrasi pencatatan nikah kita. Nah sebenarnya nikah itu nggak mahal teman-teman semuanya, hanya gengsi lah yang membuat semua itu mahal. Oke langsung aja kita masuk ya teman-temanku ke lampiran syarat untuk nikah. Nah lampiran di sini yang harus kita bawa ke KUA yaitu fotokopi KTP masing-masing satu, lalu akta kelahiran masing-masing di fotokopi satu, dan kartu keluarga masing-masing di fotokopi satu. Kemudian pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar ya teman-teman semuanya. Itu jika calon istri itu berada di luar daerah. Tapi kalau masih di dalam lingkup daerah atau kecamatan yang sama, itu cuman foto 2x3 sebanyak 5 lembar. Tapi buat jaga-jaga kalian lengkapi aja 3x4 sebanyak 4 lembar, kemudian 2x3 sebanyak 5 lembar. Kemudian teman-teman semuanya, prosedur syarat nikah bagi calon istri ya, kita harus mendapatkan dulu pengantar dari RT RW atau jorong kita yang kita bawa ke kelurahan atau ke kenagarian kalau namanya di tempat aku ya teman-teman, untuk mendapatkan isian belangko NA1, NA2, NA3 dan NA4, atau kalau di sini singkat aja menjadi NA nikah. Orang-orang di sana pasti bakalan ngerti. Kemudian jika semua syarat itu udah terpenuhi, lalu kita langsung aja datang ke KUA setempat ya, di tempat domisili kita berada, untuk mendaftarkan nikah dan pemeriksaan administrasi. Nanti di sana dicek dulu ya teman-temanku. Kemudian dan jangan lupa lagi, itu nanti kalian dikasih juga rekomendasi setelah itu ya, rekomendasikan dari kantor KUA tersebut. Setelah kita memasukkan berkas-berkas kita ini, kita akan diberi rekomendasi rujukan untuk ke puskesmas. Untuk calon istri itu harus disuntik TT ya teman-temanku, harus disuntik tetanus dulu, nanti baru dibawa lagi persyaratan tersebut dan diantar lagi ke KUA untuk kita mendapatkan jadwal untuk rapat nikah kita itu. Dan teman-teman semuanya, jika kalian bingung dengan model N1, N2, N3, dan N4 dari surat pengantar nikah tersebut, yaitu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah model N1-nya. Dan di sini berisi tentang yang pertama itu, di sini adalah kantor desa atau kelurahan di tempat kita tinggal, kemudian kecamatannya, kemudian kabupaten atau kota tempat kita berdomisili. Nah, kemudian ini dikeluarkan di kantor kecamatan ya teman-temanku. Nah, isinya yaitu surat pengantar perkawinan, kemudian yang menyatakan di sini yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa itu biodata kita lengkap, nama kita, nik kita, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negaraan, agama, pekerjaan, alamat, dan status perkawinan kita, perawan ataukah janda. Kemudian di
nomor 2-nya itu adalah benar anak perkawinan seorang pria, yaitu nama ayah kita dan data lengkap ayah kita, kemudian ibu kita dan data lengkap ibu kita, kemudian di bawahnya itu ada foto kita, ditempel foto 3x4, kemudian ditandatangani oleh ke Bapak Wali Nagari kita ya teman-temanku, di kewalian kita, yaitu ditandatangani, kemudian distempel di kecamatan di camat, kemudian disetujui atau dilegalisir di camat. Kemudian itu adalah bentuk dari N1 nya teman-teman. Kemudian model dari N2 itu berisikan tentang surat keterangan, surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah pernyataan kita yang ditandatangani dengan materai 6000. Jadi kita juga harus menyiapkan satu buah materai 6000 ya teman-temanku, untuk ditempelkan nanti di NA2-nya. Nah, nanti bangku NA1, NA2, NA3, dan NA4 atau disingkat menjadi NA nikah ini langsung satu rangkap seperti ini kita dapatkan di kantor wali nagari ya teman-teman, atau di kelurahan tempat kita berdomisili. Nanti akan dikasih langsung seperti ini dengan data-data yang sudah kita berikan, nanti mereka yang isi. Nanti setelah diberikan kepada kita, kita cek lagi apakah sudah benar, agar nanti sampai di KUA tidak ada lagi kesalahan. Oke teman-temanku, nah di sini untuk surat pernyataan belum pernah menikahnya itu, yang menyatakan itu kita, di atas. Misalnya kalau calon istri, nama kita untuk sebagai calon istri itu di atas seperti ini. Kemudian data-data kita, kemudian menyatakan kita belum pernah menikah dan akan menikah dengan seseorang tersebut. Nah, ini calon kita, nama calon kita di bawah. Nanti yang bertanda tangan pakai materai itu adalah kita ya teman-teman. Ada nama ayah kita, ibu kita, dan nama kita. Jika kita sudah tidak punya orang tua atau misalnya sudah meninggal dunia atau jauh, maka di sini bisa digantikan oleh wali nikah kita. Nah, kemudian di bawahnya juga ditandatangani oleh kepala jorong tempat kita tinggal ya teman-temanku. Nah, kemudian di bawahnya lagi akan disetujui oleh wali nagari dan ditandatangani juga dilegalisir. Nah, ini adalah bentuk dari NA nikah yang akan kita bawa ke kantor urusan agama untuk didaftarkan, agar kita bisa memasukkan syarat pernikahan kita, agar bisa melaksanakan pernikahan yang legal ya teman-temanku. Nah, untuk calon suami itu sendiri juga seperti ini. Ini adalah contohnya, ini punya suami aku. Nah, kayak gini, isiannya juga kurang lebih sama dengan yang punya aku tadi tersebut, isiannya sama sekali. Nah, jadi untuk pendaftaran nikah nanti, syarat si calon suami ini diberikan kepada istri. Jadi pihak istrilah yang mengantarkan syarat-syarat ini ke kantor urusan agama ya teman-temanku. Dan jangan lupa juga dilampirkan juga surat jatinnya nanti ya teman-teman. Jadi itulah hal-hal penting dan dokumen-dokumen penting harus kita siapkan untuk melaksanakan pernikahan atau mendaftarkan dokumen kita, agar kita dapat melaksanakan pernikahan yang legal dan tercatat di negara. Teman-teman, jadi pengalaman aku kemarin itu setelah berkas atau dokumen persyaratan nikah aku diantarkan ke KUA. Jadi untuk jadwal screening atau rapat nikahnya itu keluar setelah atau 4 hari setelah aku mengantarkan berkas tersebut, baru aku melakukan rapat nikah di KUA. Nah, nanti untuk bagaimana pertanyaannya, bagaimana prosedur dari rapat nikah tersebut, kalian bisa lihat aja di video aku yang di bawah-bawah. Itu ada 2 video aku isiin tentang pengalaman aku rapat nikah di KUA di tahun 2020 kemarin. Nah, saat pandemi dan sebelum pandemi itu kayaknya sama saja teman-teman, tapi kalau saat pandemi ini kita lebih dibatasi dengan menggunakan masker dan juga tidak terlalu lama ya teman-temanku, yaitu durasinya cuma 90 menit aja. Nah teman-temanku semua, jadi itulah persyaratan dan bagaimana langkah-langkah serta prosedur untuk melakukan nikah di KUA ya teman-temanku di masa pandemi ini. Jadi itulah syarat-syarat pentingnya, jadi nggak terlalu ribet. Jadi bagi kalian yang mau melakukan atau
melaksanakan akad nikah dan mau memasukkan persyaratannya ke KUA, jadi jauh-jauh hari lebih baik kalian siapkan dulu apa hal-hal penting atau dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan agar tidak keteteran, dan nanti jika saat kalian melakukan pendaftaran ke KUA, jadi kalian udah nggak bolak-balik lagi ke rumah ya teman-temanku, karena kalau orang bilang di sini itu pamali kalau seperti itu ya teman-temanku. Jadi itulah syarat-syaratnya seperti tadi, jadi kalian nggak usah khawatir. Dan juga untuk melakukan pernikahan itu budgetnya itu nggak mahal teman-temanku. Kalau kalian mau melakukan nikah di rumah itu cuman bayar di KUA tuh 600.000 rupiah, tapi jika kalian mau nikahnya langsung di KUA aja, itu kalian nggak bayar sepeser pun, kalian cuma bayar 30.000 rupiah untuk uang administrasi pencatatan di buku nikah kalian. Nah teman-teman, sekian dulu video dari aku. Jika kalian ada pertanyaan dan komen, kalian bisa tulis aja di komenan, nanti aku bisa mungkin akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sekian dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya teman-temanku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.